Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan pemrosesan informasi dalam belajar, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Elsa Vita, yang kedua Vivin Mandala, yang ketiga Kiki Afrilia. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian sensasi, atensi atau perhatian, dan persepsi serta kaitan ketiganya. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris atau energi fisik dari lingkungan melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Yang kedua yaitu atensi. Atensi adalah cara-cara kita secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari jumlah besar informasi yang disediakan oleh indera memori yang tersimpan dan oleh proses-proses kognitif kita yang lain. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kaitannya antara sensasi, atensi, dan persepsi yaitu karena ketiganya sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Bahwasanya persepsi, atensi, dan sensasi ini memiliki keterkaitan dengan sistem saraf pusat pada manusia. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memperhatikan dan menstimulus proses berpikir serta cara menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivin. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Pertama, adanya ketertarikan terhadap objek atau rangsang lain atau interest. Yang kedua, adanya kesiapan pikiran, pengalaman belajar, aksi-reaksi. Yang ketiga, adanya kemampuan individu untuk memilih dan menyaring rangsang yang akan datang. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, adanya rangsang yang menyolok, baik ukuran, warna, maupun bentuknya. Yang kedua, adanya rangsang yang baru yang berlawanan dengan lingkungan. Yang ketiga, adanya rangsang yang bergerak seperti audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, faktor-faktor lain meliputi pertama, adanya perhatian yang selektif atau fokus terhadap suatu objek yang relevan dengan lingkungan. Yang kedua, memelihara perhatian pada satu fokus secara terus-menerus. Yang ketiga, adanya kesadaran terhadap situasi dan kondisi akan dampak positif maupun konstruktif. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan fokus perhatian agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Berikut pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Ingatan merupakan kemampuan pikiran atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima, memasukkan, atau menyimpan dan menimbulkan kembali dengan mengingat hal-hal yang sudah lampau. Proses terbentuknya ingatan saat ada rangsangan dari lingkungan. Maka, ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap belajar. Tahap belajar adalah proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, tahap retensi. Tahap retensi adalah proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga, tahap retrieval. Tahap retrieval adalah memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan yang baru. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Secara umum, lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima. Proses lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali ataupun memunculkan apapun yang sudah dipelajari.
Upaya peserta didik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Mulyasa, mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajarnya adalah yang pertama, dikembangkannya rasa percaya diri pada siswa dan mengurangi rasa takut. Kedua, memberikan kesempatan pada seluruh siswa untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas terarah. 3. Melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar dan evaluasinya. 4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. Yang kelima, melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Menurut Widada 1994 dalam Ahmad Sudrajat 2009, yang pertama itu ada self-esteem approach, yang kedua creative approach, yang ketiga flow clarification and moral development approach, yang keempat multi-talent approach, yang kelima equality approach, yang keenam pictorial riddle approach, yang ketujuh kinetic approach. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.